Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo cabai mana? Wa qala aydan innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru besar kita Al-Mukarram Abah Iim yang maulid tahun ini rada beda. Beliau kelihatannya mukanya cerah, selalu riang gembira. Beda kalau kita lihat 15 hari ke belakang, mukanya rada-rada pusing. Kenapa emang? Karena lagi disapi. Sekarang udah lepas sapi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat badannya, berkah umur dan rizkinya, istiqomah di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai yang lain yang saya nggak punya catatan untuk saya baca, kira-kira kiai yang perlu disebut siapa aja? Saya nggak tahu. Yang saya kenal ada Qori, apa Ustadz Bongsang Asy'ari, terus ada Bapak Bapak Babinsa, tulisannya ketutup. Maaf, tulisannya ketutup, kali-kalingan Bapak berisi. Jadi ya Bapak Babinsa yang kita hormati, Bapak
yang saya hormati, saya mohon maaf berdiri ceramah nggak kuat, duduk juga ini kursinya mendem, perut saya jadi ketekuk, jadi kayaknya rada-rada ngap ini. Ini rada-rada ini. Kalau ada mah kursi plastik juga nggak apa-apa dah. Kursi plastik nggak apa-apa. Yang penting enak dipakai. Sebab prinsip saya bang, bagus nggak penting. Yang penting biar jelek enak dipakai. Ya bu? Ya. Buat apa cakep kalau dipakainya nggak enak? Apa? Apaan? Lu ngerti kagak lu? Lu lagi ngomongin bangku tau? Ini maaf kalau saya ngomong pakai bahasa Betawi nih. Kira-kira bapak ibu paham nggak? Ya udah paham, syukur, alhamdulillah. Ya udah begini, enakan dikit nih. Iya, nggak apa-apa kita gue nggak apa ya. Iya. Rada-rada grogi ini kita ceramah di depan guru ini. Saya sama guru ini sebetulnya bukan loncong, bukan berani, karena kebetulan Abah Iin itu besan saya. Jadi saya masih berani ngomong. Maafin Pak, bukan meloncong, bukan. Mau kata maaf aja, ini maaf aja pokoknya. Maafnya begini. Jadi ceramah balik ngegeter, udah mak di depan guru lantas belum dikasih makan. Nah, iya maaf ini mak, saya berangkat dari jam 4 setelah sholat asar. Nah ini dah. Nah itu lumayan. Iya. Hah? Iya. Apanya? Yang penting mah mukanya goblok. Ini susahnya orang Betawi ngomongnya enak banget, enak banget. Tapi jangan marah bu ya, jangan marah ya. Kalau marah pulang aja nih. Sampai sholat maghrib di jalan sampai ke sini isya. Kebetulan tuan guru kita lagi sholat isya. Saya duduk nunggu. Santri sih udah pada bawa piring. Di santri pada ngeluarin piring. Alhamdulillah makan ini mah. Ternyata enggak juga. Jadi kalau ceramahnya rada-rada ngadak nggak apa-apa dah. Namanya juga ceramah orang lapar. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, udah yang lain saya anggap dihormatin aja dah, nyebutin atu-atu capek. Nah, buah. Nah enggak, saya dikasih giran saya cuma ini larutan, emang gua panas dalam. Iya, ada lagi air putih, tapi air kelapa pada datang gitu, orang ngebawa pada air kelapa, kan gua juga pengen. Ya, udah begini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kenapa kita peringati Maulid yang capek-capek? Kenapa emang? Belum panitia ngurusin ngadain acara luar biasa. Kenapa kita peringati Maulid yang semacam ini? Kita peringati Maulid yang semacam ini karena kita pengen diaku umat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kudu diminta baik sih ya. Nih, gede. Aing masih keneh boga parawan dua. Kudu diminta sih ya. Nya, bos tadi tuh. Kopi na ya, kopi. Sampai di mana tuh guys ngomong? Hah? Kita peringati Maulid yang kayak begini karena kita pengen diaku umat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jaminan dari Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti bakal masuk surga.
Dia mau laki kek, dia mau perempuan kek, asal umat Nabi pasti masuk surga. Dia mau miskin kek, dia mau kaya kek, ya dia mau miskin kek, dia mau kaya kek, gitu. Iya lu mah ketawa miskin tolol. Dia mau miskin kek, dia mau kaya kek, asal umat Nabi pasti masuk surga. Dia mau cakep kek, dia mau jelek kek, cakepnya kain atuh. Asal umat Nabi pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Cicing sia, aing nyaho sia daek masuk surga, tapi surga tuh daek diasupan ku sia. Tapi mudah-mudahan saya doain masuk surga, amin. Amin. Tapi tetap lu mah biar gua doain juga rasa makan apa pantas masuk surga lu mah. Insya Allah masuk surga, amin. Masuk surga, amin. Masuk surga, amin. Tapi susah model rumah. Lu mau masuk surga dari pintu mana? Bukan rajin sholat. Sholat kita belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sebab kita mah ketika sholat baru takbiratul ihram udah ingat segala kreditan motor. Allahu Akbar, belum bayar motor. Emang dasar tolol, goblok kita tarik. Betul. Sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang gak pengen masuk surga? Ada. Di mana ya Rasul? Ciledug. Ciledug. Padahal kalau Allah ceritakan surga di dalam hadis qudsinya, Masya Allah, i'adatu li ibadiyah sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra fil qalbil basar. Apa kata Allah? Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang taat kepada Allah, yang tunduk kepada Rasulnya, sebuah tempat nanti yang tempat itu di dalamnya berbagai macam kenikmatan ada, yang kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita, belum pernah terbayang oleh hati kita. Apa itu? Kenikmatan surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan masuk. Iya, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan mah belum pasti. Naon sia cicing, mangkana sia ngajina sing bener. Jadi kiai, nah apa muda tinggal menta. Ada sih mah PA sih mah. Ngaji bohong-bohongin orang tua mulu. Orang tua dibohong-bohongin, ini parah nih santri zaman sekarang. Parah santri zaman sekarang. Udah tahu emaknya goblok. Dua banyak tolol. Dipondokin, bukannya belajar biar bener. Dia tahu emaknya goblok lah. Emak gua goblok, bapak gua tolol. Akhirnya mondoknya gak serius. Jangan dong. Udah tahu mak kita gak bisa, udah tahu mak kita gak ngerti, bapak kita gak paham. Kita anaknya harus menjadi anak yang paham, yang ngerti agama, yang bisa agama, yang bisa menjalankan perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab dulu ada cerita santri mondok pesantren karena bapaknya pengen anaknya jadi ustadz. Tapi anaknya tahu buah-buahnya goblok, emaknya tolol. 2 tahun di pesantren itu anak bukannya ngaji, main mulu. Merasa sudah ngantrenin anak 2 tahun di pondok pesantren. Suatu saat ada acara, mamangnya mau tasakuran berangkat umroh. Acara gede-gedean, ada penceramah, ada qori, ada kiai yang baca doa. Kiai sudah dihubungin, penceramah sudah dihubungin, tinggal qori belum dihubungin. Ingat buse, emang begitu orang Betawi pakai buse, begitu. Daripada gua ngondang bongsang sehari, yang bayarannya kira-kira 10 juta, buse.
mendingan gua manggil anak gua yang pondok pesantren udah 2 tahun. Nggak pakai buset tolol. Dipanggil tuh anak tong. Besok mamang lu mau tasakuran berangkat umroh. Penceramah sudah siap, kiai sudah siap, tinggal korik yang belum siap. Entong kudu ngaji besok. Kata anaknya haram jadah. Dasar mah goblok bawa tolol. Main nyuruh-nyuruh aja nggak dites dulu gua. Pokok kata jangan bikin malu mak, jangan bikin malu bapak. 2 hari lagi acara akan dilaksanakan. Pulang anak dari pondok pesantren dites ngaji. Buat ntar malam tau, ntar malam mamang lu mau tasakuran, lu yang baca Quran. Sebelum lu baca di muka umum, coba gua tes dulu. Kan tolol. Bapak goblok, emak tolol. Anak ini ngondok dites, nggak nyambung goblok. Kau coba tong, ayo baca Quran. Masya Allah, bismillahnya mak bongsang kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata babanya, Allah. Emaknya bilang, Tayyib widi. Baik. Ayo tong terus baca, kau pengen dengar. Baca anaknya. Wa idza rayani kata babanya Allah, emaknya Thayyib, padahal dibaca idza rayani. Wa idza rayani wa fis sukaisi. Kata emaknya Allah. Kata babanya Thayyib. Emak tolol, baba goblok. Terus emang dasar emak tolol. Terus enak nih suara lu nih. Wa idza rayani wa elfis sukaisi wal mansur es. Babanya mulai sadar, gua denger Mansur es ini tong. Wah tolol lu mah. Rupanya Ida Royani Elvi Sukaisi sama Mansur es. Gara-gara bapak tolol, ibu. Ayo ngaji bener. Sampai di mana tadi gua cerita surga ya? Lu sih ngacak-ngacak mulu. Ayo mondok. Bu. Mondokin anak. Bapak mondokin anak. Kalau kemarin saya ceritakan bahwa ibu-ibu banyak di surga, ini hari saya rubah. Awas, hati-hati jadi bapak-bapak. Awas, hati-hati. Gara-gara bini pak kita bisa masuk neraka. Gara-gara anak kita bisa masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya nanti akan ada di antara istri-istrimu, di antara anak-anakmu yang bakal jadi musuh buat kamu. Fahdharuhum, hati-hati sama anak bini pak. Gara-gara bini kita bisa masuk neraka. Gara-gara siapa bu? Gara-gara siapa? Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah enak. Saya nih kalau boleh nyesel sama Allah, saya nyesel jadi anak laki. Nyesel saya pak, nyesel. Enakan perempuan ternyata. Sebab perempuan berapapun dia punya anak, dia tidak dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun bagaimanapun keadaan suami ibu, andaikan na'udzubillah
Nauzubillah min dzalik. Suami ibu tidak beriman, suami ibu tidak sholat, suami ibu tidak ngaji. Di akhirat istri tidak akan ditanya tentang suaminya. Kenapa suaminya enggak sholat? Nggak pakai ceban, hanya goceng. Tapi hanya kita goceng. Pak, suami Ngabeakeun. bakal ditanya sama Allah. Tahu gurih. Kalau suami, kalau istri kita brengsek, kalau istri kita nggak dengar kata, kalau istri kita nggak punya iman, hampir rata-rata kan perempuan sekarang mah malunya kagak. Betul bu? Bu, betul? Nggak apa? Nggak punya malu? Iya, perempuan sekarang mah nggak punya malu. Lihatin tuh Siti Khadijah. Ketika akhir-akhir saat kematian Siti Khadijah, ketika Siti Khadijah hendak wafat, Siti Khadijah bilang sama anaknya yang bernama Fatimah, wahai anakku Fatimah, tolong nanti kau mintakan sorban ayahmu yang selalu dipakai untuk menerima wahyu. Aku tidak punya selembar kain pun untuk membungkus jenazahku. Aku tidak memiliki kain kapan, tapi nanti tolong kau mintakan kain sorban ayahmu yang selalu dipakai untuk menerima wahyu, untuk membungkus jenazahku. Allahu Akbar. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Kenal nggak Siti Khadijah? Siti Khadijah Pak, istri Rasul yang hartanya habis dipakai untuk berjuang membela agama Rasul, yang seluruh emasnya habis dijual untuk membela agama Allah, yang seluruh kekayaannya dihabiskan untuk berjuang membela agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika hendak wafat, menghembuskan nafas terakhir, beliau masih minta kain sorban yang selalu dipakai menerima wahyu oleh Nabi. Mintanya pun tidak langsung, minta kepada Rasul melalui anaknya Siti Fatimah. Beda sama bini kita Pak. Lamun siamat kudu minta melalui anak. Bongkar baik dompetnya siamat. Langsung baik bongkar dompetnya. Nyabu. Walaupun itu dompet suami kita, istri apa isinya ada duitnya, kalau ibu ngambil tanpa permisi, itu nyolong namanya. Paham? Tenang Pak, lu malam ini gue belain. Ya bu? Gak boleh. Tapi emang dasar perempuan akalnya banyak akalnya. Dia tahu dompet suaminya ada duitnya, minta kagak berani, nolong takut. Akhirnya dia tunggu suaminya pergi ke kamar mandi. Begitu suami masuk ke kamar mandi, pintu kamar mandi ditutup, keran dibuka, suara air kedengeran, brojok. Kan begitu? Begitu nggak keran kalau dibuka? Berbunyi nggak? Oh nggak berbunyi, lu mah orang sanggilnya cuma yang 6 meter. Kalau pakai jet mah brojok. Dari dalam kamar berisik suara air, dari luar kamar ibunya teriak, Pak, itu duit yang di dompet, apa ya? Kata lakinya, apaan bu? Duit yang di dompet. Yang apa? Duit yang di dompet. Apa ya? Apaan sih bu? Itu yang apa? Apa ya? Oh kalau itu mah bukan nyolong, tapi nipu namanya. Iya bu? Apaan laki pelit? Siapa kata? Bukan lakinya pelit, emang elunya kayak karung. Dikasih seberapa aja nggak ada cukupnya. Betul Pak betul? Betul? Ya begitu kan Pak? Nah iya lu takut amat ngomong sih, emang bini lu yang mana sih? Jawab aja takut. Masya Allah luar biasa. Ayo. Kata Nabi, ada orang yang gak pengen masuk surga. Padahal kalau cerita Allah tentang surga Pak, Masya Allah, di dalamnya berbagai macam kenikmatan itu ada. Yang kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata kita. Makanya tenang bapak-bapak. Kalau di dunia istri kita galak, udah cuekin aja, biarin. Kalau istri kita di dunia udah gak kena, diajarin.
Udah nggak bisa dibilangin, udah antepin, dari mau ke neraka semua bodoh. Yang penting kita nanti masuk surga. Amin. 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 Pengen ke surga Pak? Masya Allah, di surga Pak nanti ada bidadari. Kalau Bapak masuk surga, setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga akan dipersiapkan bidadari yang cantik jelita. Walahum azwajum mutahharah. Dan bagi laki-laki yang masuk ke surga, lahum bagi mereka azwajum mutahharah, dipersiapkan istri-istri yang selalu suci. Istri-istri bentuknya jamak bukan mufrad. Kalau mufrad jauh jatun, ini azwaj jamak taksir. Artinya banyak istri. Satu riwayat mengatakan setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga nanti akan dipersiapkan masing-masing laki-laki dapat 7 bidadari. Amin. Ya Rabbal. Apanya? Apaan? Siapa? Orang laki yang masuk ke surga bakal dapat bidadari yang cantik jelita. Cantiknya nggak kebayang. Ini saking cantiknya bidadari Pak. Andaikan bidadari netes, iler bidadari netes di lautan dunia, maka seluruh lautan di alam dunia akan terasa harum baunya. Itu baru ilernya netes. Bagaimana kalau bidadari muntah di lautan coba? Sengit luar biasa. Tapi ibu-ibu juga jangan takut ya Bu. Ini yang mana belahan ibu-ibu, yang mana bapak-bapak ini? Hah? Bisa nyampur begini nih kita? Hah? Yaudah, anggap aja, enak aja. Mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Amin. Apaan? Nah, surga. Perempuan-perempuan yang masuk ke surga bakal dapat laki-laki dari surga, namanya bidadara. Laki-laki dari surga. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita dibelakan oleh Nabi. Kita perayaan maulid kayak begini karena kita cinta sama Nabi, pengen diaku umat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Pak, Nabi siap membantu kita dunia dan akhirat. Di dunia saja kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Hai Muhammad, aku akan berikan apa saja yang kau mau asal hati kamu senang. Tinggal ngomong Muhammad, andaikan kau ingin pangkat, jabatan dan kedudukan yang tinggi, akan aku angkat kau menjadi raja di raja. Jadi presiden, nggak perlu pakai kampanye. Jadi gubernur nggak capek-capek sebar baleho. Kalau ingin harta benda Muhammad, Jabal Uhud sanggup loh jadi emas buat kamu. Kalau kau ingin wanita cantik menjadi pendamping hidupmu, silahkan kau tinggal ngomong, anak siapa dia, di mana rumahnya. Ditawarin kayak begitu Pak, apa jawaban Nabi? Izan ya Rob, kaifa ardo wa wahidum min umati finnar. Tidak ya Allah, kau berikan kepadaku pangkat, jabatan dan kedudukan yang tinggi. Kasihkan kepadaku wanita-wanita cantik. Berikan kepadaku emas yang sebesar gunung Uhud. Itu semua tidak sanggup membahagiakan hatiku selagi ada aku lihat satu saja umat Islam dijelajah yang masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Ditawarin pangkat, jabatan nolak. Ditawarin harta nolak. Karena Nabi mikirin kesian sama kita, kesian sama umatnya. Gampang nyari pimpinan zaman sekarang kayak begini Bu. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Nyari pimpinan yang kayak Nabi, dunia akhirat memikirkan rakyat. Yang ada kan pimpinan-pimpinan sekarang pada brengsek semua. Betul betul. Waktu belum tadi masuk ke kampung-kampung, masuk ke desa-desa, bawa beras, bawa kudungan. Kalau saya jadi, nanti saya akan begini. Kalau saya terpilih, akan saya bangun desa. Kalau saya terpilih, akan saya buka lapangan kerja. Ngomong sama bedung. Betul betul. Buktinya setelah jadi apa? Apa yang terjadi? Ternyata mereka hanya bisa menari-nari di atas kemiskinan rakyat, menari-nari di atas penderitaan rakyat.
begitu rapat di kantor DPR, minta dinaikin gaji, minta dinaikkan kontrak rumahnya, minta dinaikkan gajinya, begitu disetujui oleh presiden, joget-joget. Tolol apa tolol? Tolol apa tolol? Betapa sakitnya hati rakyat melihat kelakuan mereka, sebab mereka tidak ada belanya terhadap rakyatnya. Yang mereka bela oligarki, pengusaha-pengusaha kaya, pengusaha-pengusaha brengsek, pengusaha-pengusaha yang gak kenal kasihan sama rakyat. Betul betul. Diangkat jadi menteri, disuruh ngurus hutan, malah jadi orang hutan. Betul betul. Diangkat jadi menteri perdagangan, disuruh ngurusin perdagangan beras, malah jadi kutu beras. Betul betul. Diangkat jadi menteri kelautan, bukan ngurusin laut, malah jadi bajak laut. Betul betul. Makanya kita doain, jangan kita sumpahin. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita di Indonesia jadi pejabat-pejabat yang sadar, yang kembali kepada tujuan awalnya. Betul betul. Betul betul. Kalau kita doain masih juga begitu, udah biarin aja, jangan pakai di demo. Nanti juga jam mati. Nanti juga jam mati ya Pak Polisi ya. Iya, bunuh jangan di demo, kata pemerintah. Kata patah. Ahlan wa sahlan. Ada Habib Umar. Habib Umar. Ngambil kesempatan. Boleh nggak batuk? Boleh nggak batuk? Boleh dong. Tenggorokan gua. Ya ahlan wa sahlan. Habib Umar.